Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwanti Anggun Lestari, saya CKP Angkatan 2 Kota Medan, Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dari modul 3.1A9 dengan modul-modul sebelumnya. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, yaitu ing ngarsa sung talada ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa sung talada maksudnya di depan seorang pemimpin harus menjadi panutan. Ing madya mangun karsa artinya di tengah seorang pemimpin harus menggugah semangat. Tutwuri handayani artinya di belakang seorang pemimpin haruslah memberikan dorongan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri adalah cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup berpengaruh pada prinsip yang kita ambil, karena nilai-nilai tersebut yang menjadi pondasi dasar pemikiran dalam pengambilan suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Coaching dapat membantu seseorang untuk menggali potensinya menemukan solusi pemecahan masalah sebagai pemimpin pembelajaran. Selayaknya seorang pendidik menguasai peran sebagai coach. Coaching salah satu peran yang mengandung di dalamnya keterampilan berkomunikasi yang efektif untuk memimpin pembelajaran ketika mengambil keputusan dalam situasi dilema etika. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Apabila pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut pendidik, jika terlalu berlebihan, maka dapat membuat seseorang menjadi orang yang terlalu mendewakan aspek moral, sehingga akan mempermasalahkan setiap kesalahan yang paling kecil pun. Sebaliknya, bila kita terlalu pesimis, maka bisa menjadi apatis dan tidak mengenali aspek-aspek permasalahan etika lagi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Pengambilan keputusan yang tepat yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dengan mencoba menerapkan 9 langkah, yaitu 1. Mengenali bahwa adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Kemudian 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. 3.
Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. 4. Pengujian benar dan salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah: yang pertama, waktu; yang kedua, pilihan yang terlalu banyak; yang ketiga, insting yang berlebihan atau terbawa perasaan dan suasana; yang keempat, emosi yang sesaat. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid adalah: pertama, peran seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kedua, pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan belajar murid. Ketiga, menstimulasi murid sebagai pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya dengan mengambil keputusan yang tepat, adil, dan bijaksana, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apa kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir dari modul materi ini adalah: CGP diharapkan mampu menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berada di antara berbagai pemangku kepentingan, di antaranya murid, orang tua murid, guru, yayasan, dan pihak komunitas sekolah. Kaitannya dengan modul sebelumnya, seorang pemimpin pembelajaran hendaknya menguasai peran sebagai coach, menguasai keterampilan berkomunikasi yang memberdayakan, menguasai keterampilan sosial emosional, memahami visi dan misi yang telah dibuat, dan mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Demikianlah sintesis dari modul 3.1A9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.